lulusan Zamalek Institute Kairo Mesir, serta beliau merupakan pengajar di Ma'had Az-Zaitun Bogor dan beberapa masjid dan majelis taklim di Jakarta. Beliau juga merupakan murid dari Habib Umar bin Hafiz. Baiklah, bila berpanjang mukadimah, langsung saja kita mulai acara kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Al-Mukarram Syekh Ahmad Husaini bin Muhammad Hafiz Al-Batawi LCMA, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat jemaah yang dimuliakan Allah. Di antara pernyataan para ulama untuk menggambarkan bagaimana kedudukan Al-Quran dan bagaimana kedudukan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui dialog yang terjadi antara Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dengan beberapa orang sahabat yang datang bertanya. Karena tidak ada yang bisa mendeskripsikan akhlak baginda Nabi melebihi Al-Quran. Sebagaimana tidak ada yang bisa menerjemahkan isi Al-Quran dalam kehidupan nyata melebihi Rasulullah SAW. Rasulullah lah gambaran nyata nilai-nilai Al-Quran. Rasulullah lah wujud hidup yang menerjemahkan akhlak Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran dengan gamblang mendeskripsikan akhlak baginda Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya kaifa kana khuluqun Nabi, bagaimanakah akhlak baginda Nabi, beliau tidak bisa merangkai kata-kata lebih dari pernyataannya kana khuluquhul Quran, adalah akhlak baginda Nabi nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Ingin lebih tahu tentang akhlak baginda Nabi, kaji dalam isi Al-Quran. Disitulah letak penjelasan mutlak tentang akhlak baginda Nabi SAW. Bahkan sebahagian ulama ketika mereka ingin menyatukan dua persepsi tadi, persepsi Al-Quran tentang akhlak Nabi dan persepsi Sayyidatuna Aisyah tentang Al-Quran, maka mereka katakan ka'anna al-Qur'ana yamshi 'ala wajhil ardh, seakan-akan Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Sosok hidup dari nilai-nilai Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Beliau pernah menyatakan satu ungkapan yang kemudian direkam oleh Al-Quran. Innani awwal mujibin ila ma da'awtukum ilaih. Aku adalah orang yang pertama yang melaksanakan apa yang aku perintahkan. Aku adalah orang yang pertama yang mewujudkan apa yang aku ajarkan. Yang diajarkan oleh baginda Nabi sudah lebih dahulu beliau lakukan. Yang disampaikan oleh baginda Nabi sudah lebih dahulu beliau contoh. Pernyataan ini mungkin perlu bukti nyata bagaimana perjalanan sejarah kehidupan Rasulullah SAW, sehingga kita memahami betul pernyataan Allah wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan menyelami betul perkataan Sayyidatuna Aisyah kana khuluquhul Quran, adalah akhlak baginda Nabi nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Ketika misalkan Al-Quran berbicara tentang perintah kepada Rasulullah untuk merendahkan hati beliau kepada orang-orang yang beriman. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah hatimu wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang beriman. Kalau Nabi SAW berinteraksi dengan para pembesar, berkomunikasi dengan para tokoh, mungkin kita anggap itu sesuatu yang wajar karena beliau adalah pemimpin umat, karena beliau adalah Nabi dan Rasul yang diutus kepada umat. Tapi
kita tidak bisa membayangkan manusia seagung itu, sosok semulia itu, bagaimana ketika berinteraksi dengan orang kecil, bagaimana ketika berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang yang mungkin strata sosialnya dianggap rendah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ini sosok sahabat yang dari sejak kecil sudah hidup bersama dengan Rasulullah. Sang ibunda tercinta bernama Sayyidatuna Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, ketika para sahabat berlomba-lomba ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Rasulullah, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ada yang menawarkan rumahnya, ada yang menawarkan fasilitas-fasilitasnya, banyak yang mereka bisa tawarkan kepada Rasulullah. Tapi apa yang bisa ditawarkan oleh seorang ibu single parent, tidak punya suami, hanya punya seorang anak yang masih kecil? Tapi yang kecil itulah kemudian beliau tuntut, beliau sampaikan permintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, ya Rasulullah, hadza huwa ibnuka Anas. Wahai Tuhan Rasul, ini akan menjadi pelayan kecilmu namanya Anas. Niat yang baik ini direspon oleh baginda Nabi SAW. Belum lagi Sayyidina Anas berkhidmat, belum lagi Sayyidina Anas melakukan sesuatu untuk Rasulullah SAW, tapi Nabi mengapresiasi niat baik sang ibu. Beliau kemudian mendoakan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa tub alaihi. Ya Allah, perbanyak hartanya, ya Allah, perbanyak keturunannya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Ini anak kecil sudah didoakan supaya banyak keturunan, didoakan supaya banyak harta. Karena memang Nabi SAW dengan firasatnya sebagai seorang Nabi, dengan nubuahnya sebagai seorang Rasul, mampu Allah perlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi kemudian. Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala ini ternyata menjadi sahabat Nabi yang terakhir wafat di Basrah dalam kisaran usia 90 tahun. Berkhidmat kepada Nabi SAW dari sejak usia beliau 8 tahun. Beliau menggambarkan pengalaman sekaligus juga interaksi dia intens dengan Rasulullah itu dengan pernyataannya. Pada Rasulullah SAW asra sini, fama qala li syai'in amiltuhu lima amilta wa la li syai'in taraktuhu lima tarakta. Aku berkhidmat kepada Rasulullah 10 tahun. Tak pernah Rasulullah bertanya kepadaku tentang apa yang aku lakukan, kenapa kau lakukannya? Dan Rasul tak pernah bertanya kepadaku akan apa yang tidak aku lakukan, kenapa kau tidak lakukan? Dibiarkan berurusan. Tapi sosok yang masih berusia 8 tahun, yang Rasul tak pernah menegur satu tindakannya sekalipun. Rasulullah tak pernah bertanya apa yang dia tinggalkan sekalipun. Ini memang sosok yang istimewa. Jadi Anas menceritakan kisahnya ketika suatu saat Rasulullah mengutus beliau untuk satu keperluan dalam keadaan beliau pun bergegas ingin memenuhi keperluan Rasulullah SAW, ingin menunaikan hajat Rasulullah SAW. Di tengah jalan berjumpa dengan sang ibu tercinta, Sayyidatuna Ummu Sulaim. Maka sang ibu bertanya, ya Anas, aina turis? Pergi kemana kak? Beliau katakan, fi hajati Rasulullah. Aku ditugaskan untuk memenuhi hajat Rasulullah. Sebagai seorang ibu yang memang sangat sayang kepada putranya, sebagai seorang umat yang sangat mencintai Nabi dan Rasulnya, maka beliau tergerak ingin tahu gerangan apa hajat Rasulullah. Kepo, ingin tahu apa gerangan keperluan Rasulullah. Maka ditanya, apa hajat Rasulullah? Memangnya apa hajat Rasulullah? Atau mungkin juga beliau ingin menguji sang anak, apakah mudah membocorkan hal-hal yang bersifat pribadi tentang Rasulullah? Maka ditanya, apa hajat Rasulullah? Memang apa hajat Rasulullah? Jadi Anas yang usianya dalam kisaran 8 tahun itu mengatakan, ma kuntu li usia sirra Rasulullah. Tidak akan mungkin wahai ibu aku membuka rahasia Rasulullah. Masya Allah. Ini pernyataan seseorang yang memang dari sejak kecil sudah dididik rumah bagi Indonesia. Maka sang ibu gembira dengan mendengar pernyataan sang putra itu, kemudian mengatakan, imdi ya bunayya, teruskan wahai bunayya.
sekali-kali membuka rahasia Rasul. Kalau kepada sang ibu saja beliau tidak membuka rahasia Rasulullah, bagaimana kepada para? Ini hasil didikan baginda yang kita sebut dengan madrasah nabawiyah. Madrasah yang pertama yang dialami oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan itu menjadi bekal kehidupan dulu. Beliau memang seperti dikader oleh baginda Nabi SAW untuk menjadi salah satu juru bicara Rasulullah, atau bahasa lainnya penyambung lidah Rasulullah. Dari 7 orang sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis, salah satunya adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala. Ini untuk bisa masuk kepada level sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, itu minimal ada 1000 hadis yang mereka riwayatkan. Disebut dengan al-mukhsiruna fi riwayat, sahabat-sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis. Nomor satunya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada Sayyidina Jabir bin Abdullah, dan salah satunya ada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Nabi SAW ketika mendengar perintah Allah, waqfid janahaka liman taba'aka minal mu'minin, merendahlah kamu wahai Muhammad kepada para pengikutmu. Beliau contohkan bagaimana beliau merendah kepada kanak-kanak. Sayyidina Anas mengatakan, kana Rasulullah SAW yabda'una bis-salam. Rasulullah senantiasa memulai kepada kami kanak-kanak dengan memberi salam. Yang jelas-jelas ini, yang lebih muda, lebih pantas mengawali salam kepada yang lebih tua. Tapi Nabi SAW justru mencontohkan bagaimana beliau lebih dahulu memberi salam kepada anak-anak sekalian. Cara duduk beliau, cara makan beliau, ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau makan seperti ini? Kenapa cara dudukmu seperti ini? Beliau menjawab, ajlisu kama yajlisul 'abd wa aqul kama yaqulul 'abd. Aku duduk sebagaimana hamba sahaya duduk, dan aku makan sebagaimana hamba sahaya makan.